Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 142. Sampai di rumah makan. "Apa di sini rumah makannya?" tanya Lisa ketika mobil mereka berhenti di parkiran rumah makan yang memiliki konsep alam. Atar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa perhatikan rumah makan itu dari dalam mobil. Selama ini, suaminya belum pernah membawanya ke rumah makan seperti ini. Rumah makan yang memiliki dinding kayu dan juga atap dari daun. Rumah makan itu begitu sangat ramai. Di jam makan siang seperti ini, parkiran mobil terlihat penuh dengan mobil yang tersusun di parkiran rumah makan tersebut. Rumah makan yang memiliki nuansa alam dengan banyak pepohonan membuat rumah makan itu terasa sejuk dan nyaman. "Ayo turun," ucap Atar. Alisa menganggukkan kepalanya dan buka pintu mobil yang ada di sampingnya. Atar keluar dari dalam mobil dan tersenyum memandang dua orang wanita yang memakai baju dinas Pemda berwarna coklat. Kedua wanita itu memakai hijab warna putih. "Itu kakak Habi," ucapnya yang tersenyum memandang istrinya. Alisa memandang ke arah disebut oleh suaminya. "Kak Yanti dan Kak Fitri," ucapnya yang memandang kedua kakak iparnya yang berdiri di bawah pohon besar yang memiliki ayunan. "Iya," jawab Atar. Atar memegang tangan istrinya ketika berjalan menuju ke arah kakaknya yang tersenyum memandangnya. "Adik, kakak rindu," ucap Yanti dan juga Fitri yang mengembangkan tangannya ingin memeluk adik mereka. "Jangan peluk-peluklah," ucap Atar yang mundur beberapa langkah ketika kedua kakaknya itu ingin memeluknya. Yanti dan Fitri tertawa ketika melihat sikap adiknya. "Dari dulu sampai sekarang, dia terus saja kayak gini. Nggak mau kita peluk," ucap Fitri. Alisa yang berdiri di samping suaminya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh kakak iparnya. Alisa memperhatikan kedua kakak iparnya yang memiliki paras yang cantik dengan tubuh yang tinggi. "Iya benar," ucap Yanti yang memandang adiknya. "Gimana dek kabarnya?" ucap Yanti ketika Atar menyalami tangannya. "Alhamdulillah baik kak, cuma aku gak sempat datang ke sini. Aku sibuk," ucapnya. "Kami sudah hafal, adik itu selalu sibuk terus," ucap Fitri. Atar tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya. "Namanya juga pengusaha kak," ucapnya. Yanti hanya tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh adiknya. "Jadi ini adik ipar kakak ya," ucapnya memandang Alisa. Alisa tersenyum dan kemudian menyalami tangan Yanti. Alisa menempelkan tangan kakak iparnya itu di keningnya. Alisa juga menyalami tangan Fitri dan melakukan hal yang sama. Yanti memandang Alisa. "Pantas saja dia pengen buru-buru. Rupanya cantiknya pakai banget," ucap Yanti yang memuji kecantikan adik iparnya. "Kita kirain kemarin dia nggak bakalan mau nikah karena nggak pernah sekalipun dia terlihat ada niat untuk menikah. Tahu-taunya dia kasih kabar kalau dia bakalan nikah jam 2 siang. Kami beneran kaget dengan kabar yang diberikannya yang begitu sangat tiba-tiba. Hari itu dia benar-benar sukses ngerjain kita," ucap Fitri yang memandang adiknya. "Katanya kalau niat baik nggak boleh ditunda-tunda kak," ucap Atar. "Tapi nggak mesti harus tiba-tiba seperti itu," ucap Yanti. "Bila tidak seperti itu ya nggak seru kak," ucap Atar sedikit tersenyum. Alisa memandang suaminya. Alisa kemudian tersenyum memandang kedua kakak iparnya. Alisa tidak tahu harus menjawab apa ketika kedua kakak iparnya itu berkata seperti itu. "Itu Bang Andi," ucap Fitri yang memandang ke arah Andi bersama keluarganya.
Yanti melambaikan tangannya ke arah abangnya tersebut. Andi tersenyum dan berjalan bersama dengan putra dan juga istrinya. Pria berusia 45 tahun itu terlihat masih sangat ganteng dan juga gagah, dengan tubuh yang tinggi dan kulit yang putih. Wajahnya seperti wajah putranya, hanya saja sekarang tubuh putranya lebih tinggi daripada tubuhnya. Fitri dan Yanti sedikit berlari mengejar Andi. Kedua wanita itu dengan manjanya memeluk abangnya tersebut. Kedua wanita itu begitu sangat menyayangi abangnya dan terlihat sangat manja kepada abangnya tersebut. Kalian dari dulu enggak ada berubahnya, ucap Andi memeluk adiknya kiri dan kanan. Abang tahu kalau kami rindu abang, ucap Yanti dan juga Fitri. Usia mereka sudah tidak muda-muda lagi, namun terlihat mereka begitu sangat manja terhadap abangnya tersebut. Makanya kalau rindu datang ke Jakarta, ucap Andi mengusap kepala Yanti dan juga Fitri. Kami akan ke Jakarta nanti bila anak-anak kami libur sekolah, ucap Yanti. Abang tunggu, ucap Andi yang tersenyum mengusap kepala kedua wanita tersebut secara bergantian. Ferdi sudah sangat besar sekarang, ganteng, ucapnya yang mengembangkan tangannya dan meluk tubuh tinggi Ferdi. Ferdi tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh adik papanya tersebut. Onti juga selalu terlihat cantik, nggak pernah nampak tua, ucapnya. Umur boleh nambah, tapi wajah tetap harus muda, ucap Yanti yang tersenyum. Udah gantian, ucap Fitri yang menarik Yanti dan kemudian memeluk Ferdi. Kangen sekali sama Ferdi yang super ganteng, ucapnya. Ferdi hanya tertawa lepas saat mendengar ucapan Yanti. Indah yang sejak tadi berdiri di samping suaminya hanya tersenyum ketika melihat adik-adik dari suaminya. Kakak ipar, maafkan kami. Bukannya kami melupakan kakak ipar, ucap Yanti dan juga Fitri yang meluk Indah secara bersamaan. Kakak ngerti, kakak itu selalu dapat bagian belakangan, ucap Indah. Kedua adiknya itu tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Indah. Ayo kita ke dalam, ucap Andi membawa adik-adiknya untuk masuk ke dalam rumah makan. Iya bang, ini kasihan istri aku. Kasihan ini kalau lambat-lambat makan, ucapnya memandang istrinya. Iya, kalau lagi hamil itu pasti merasa pengen makan terus, ucap Fitri yang mengusap perut Alisa. Alisa tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh kakak iparnya. Iya kak, kadang rasanya sudah kenyang, tapi pengen makan terus, ucapnya yang merasa mulutnya memang benar-benar tidak bisa berhenti untuk makan. Enggak apa-apa, seperti itu bagus, ucap Yanti. Kemudian mereka berjalan memasuki rumah makan bersama dengan yang lainnya. Alisa memandang durian yang ada di samping pintu masuk restoran. Habi, ada durian, ucapnya. Enggak boleh, ucap Antara membesarkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Antara tidak ingat bahwa rumah makan ini selalu menyediakan durian, meskipun tidak sedang musim durian seperti saat ini. Sedikit saja, ucap Alisa. Udah nggak boleh lagi, kan kemarin sudah makan, ucap Atar. Alisa memajukan bibirnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Alisa duduk di kursi yang sudah disediakan untuk mereka. Meja yang memiliki ukuran panjang persegi itu sengaja ditempatkan beberapa buah, sehingga mereka bisa makan bersama. Alisa memandang ke belakang restoran, yang mana di belakang restoran itu dibuat kolam buatan, sehingga suasana di sana terasa semakin alami. Alisa memandang pelayan laki-laki yang meletakkan hidangan mereka. Durian, ucap Alisa yang memandang meja yang ada di sebelahnya. Di meja itu terdapat 2 buah durian yang sudah dibuka. Alisa tidak mampu menahan keinginannya untuk mencicipi buah yang lembut dan juga manis tersebut. Bi, durian, ucap Alisa sedikit merengek kepada suaminya. Enggak boleh, ucap Atar menolak istrinya dengan membesarkan matanya.
Kalau istri lagi hamil itu diturutin dek, ucap Yanti. Bila Alisa makan durian, aku nggak tidur malam kak, ucap Atara. Nggak tidur gimana? Tanya Andi. Tidurnya muter sana, muter sini, terus kakinya sampai di muka aku, ucap Atara. Isa makannya 2 aja Bi, nggak banyak, ucap Alisa. Lagi ya tidur malam masih lama dek, nggak apa-apalah, kasihan nanti anak kamu, ucap Fitri. Iya, dan matanya memandang ke sana terus, ucap Indah. Ferdian duduk di depan Alisa sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Alisa. Uncle, kasih aja lah, ucapnya. Iya dek, nggak apa-apa kalau dikit, ucap Andi. Tapi makan dulu ya, ucap Atara kemudian memandang istrinya. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya.